Pembahasan kita dalam video kali ini yaitu farmakologi obat untuk penyakit Alzheimer atau penyakit neurodegeneratif. Alzheimer atau senile dementia merupakan penyebab umum terjadinya demensia. Alzheimer merupakan penyakit neurodegeneratif di mana terjadi kerusakan sel saraf otak secara progresif yang menyebabkan sel saraf otak menyusut dan mengalami kematian. Gejala utama penyakit Alzheimer yaitu amnesia atau kehilangan ingatan dan mengalami konfusi atau kebingungan. Sampai saat ini, belum ada obat yang tepat untuk penyakit Alzheimer. Pengobatan dan manajemen terapi hanya untuk meringankan gangguan kognitif, tingkah laku, dan gejala lain yang muncul. Hipotesis terjadinya penyakit Alzheimer ada 3. Yang pertama, hipotesis kolinergik, hipotesis beta amiloid, dan hipotesis protein tau. Berikut ini merupakan hipotesis terjadinya Alzheimer. Yang pertama, yaitu hipotesis kolinergik. Neuron kolinergik merupakan neuron yang menghasilkan neurotransmitter asetilkolin. Asetilkolin merupakan neurotransmitter pada neuron kolinergik yang berperan dalam proses fisiologi seperti berperan dalam proses perhatian, memori, respons stres, pembelajaran, wakefulness dan sleep, serta informasi sensori. Kerusakan neuron kolinergik dianggap sebagai perubahan patologi berkaitan dengan gangguan kognitif pada penyakit Alzheimer. Pertama, kita akan jelaskan bagaimana proses sintesis asetilkolin. Asetilkolin disintesis di terminal neuron presinaps. Prekursor asetilkolin berasal dari asetil koenzim A ditambah kolin. Dengan adanya kolin asetil transferase akan menghasilkan asetilkolin yang selanjutnya akan disimpan di dalam vesikel. Kemudian, melalui proses eksositosis, asetilkolin akan dirilis atau dilepas ke dalam celah sinaps. Selanjutnya, asetilkolin akan mengaktifasi reseptor yang berada di possinaps. Setelah mengaktifasi reseptor, asetilkolin akan dimetabolisme oleh asetilkolinesterase, menghasilkan kolin dan asetat. Hal tersebut menyebabkan konsentrasi asetilkolin berkurang di celah sinaps. Agar asetilkolin tetap berada di celah sinaps, digunakanlah obat-obat yang menghambat aktivitas dari asetilkolinesterase. Obat ini dikategorikan sebagai inhibitor asetilkolinesterase. Contohnya, rivastigmin, galantamin, dan donepezil. Efek samping pada penggunaan obat inhibitor asetilkolinesterase, contohnya mual muntah, kehilangan nafsu makan, kram otot, sakit kepala, dan diare. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis beta amiloid. Beta amiloid berasal dari APP atau amiloid prekursor protein yang terdapat pada membran sel neuron. Enzim beta dan gamma sekretase akan memotong APP menghasilkan peptida beta amiloid yang selanjutnya peptida ini akan mengalami agregasi membentuk oligomers. Oligomers ini bersifat toksik terhadap neuron sehingga mengganggu transmisi sinyal dan menyebabkan kematian neuron. Oligomers yang terbentuk akan berkumpul di celah sinaps membentuk plak beta amiloid. Hipotesis yang ketiga yaitu tau hipotesis. Protein tau berperan dalam menstabilkan mikrotubulus pada akson neuron. Hiperfosforilasi pada tau protein menyebabkan protein ini terlepas dari mikrotubulus dan beragregasi membentuk neurofibril tangles. Selanjutnya, mikrotubulus menjadi tidak stabil dan mengalami disintegrasi sehingga neuron mengalami kematian. Berikut ini merupakan contoh neuron yang masih normal
di mana protein tau berfungsi untuk menjaga atau menstabilkan mikrotubulus pada akson. Sedangkan, pada saat protein tau mengalami hiperfosforilasi, protein tau akan beragregasi membentuk neurofibril tangles, sehingga mikrotubulus mengalami disintegrasi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kematian neuron. Beta amiloid yang membentuk plak di celah sinaps akan mengganggu proses signaling melalui reseptor NMDA, NR2A, serta beta amiloid akan mengganggu transporter excitatory amino acid. Gangguan pada transporter NMDA, NR2A, dan excitatory amino acid transporter menyebabkan terjadinya peningkatan kadar glutamat di celah sinaps. Selain itu, amiloid beta akan mengaktifasi alfa-7 nikotinic acetylcholine reseptor sehingga meningkatkan pelepasan glutamat ke dalam celah sinaps. Spillover atau peningkatan kadar glutamat di dalam celah sinaps menyebabkan aktivasi ekstrasinaptik NMDA NR2B sehingga terjadi peningkatan kadar kalsium di postsinaps. Peningkatan kadar kalsium ini akan mengaktifasi jalur metabolik yang berperan dalam proses kematian sel dan menghambat jalur pro-survival. Untuk memperlambat progresi penyakit Alzheimer, digunakanlah obat yang menghambat aktivitas glutamat dengan cara memblok reseptor glutamat, yaitu memblok reseptor NMDA, NR2B postsinaptik. Contoh obat yang memblok reseptor NMDA yaitu memantin. Efek samping pada penggunaan obat ini meliputi drowsiness, dizziness, halusinasi, insomnia, serta mengalami kebingungan. Berdasarkan hipotesis terjadinya Alzheimer, yaitu terjadinya penurunan kadar asetilkolin serta terjadi peningkatan kadar glutamat di celah sinaps, maka obat-obat untuk penanganan Alzheimer yaitu dengan cara meningkatkan kadar asetilkolin di celah sinaps, yaitu menggunakan obat-obat yang menghambat enzim asetilkolinesterase. Contohnya donepezil, rivastigmine, dan galantamin. Untuk menurunkan atau menghambat aktivitas dari glutamat, maka digunakanlah obat yang memblok reseptor glutamat, contohnya memantin. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.